Awal mula penyebaran agama Islam di Pulau Jawa selalu diidentikan dengan peran Wali Songo. Kisah Syekh Subakir sang panumbal tanah Jawa. Tidak banyak orang mengetahui dan mengenal nama Syekh Subakir. Namun sebelum era Wali Songo, dakwah Islam sebenarnya telah dimulai oleh Syekh Subakir. Beliau dianggap sebagai orang yang paling berjasa dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa. Syekh Subakir konon adalah seorang ulama besar yang telah menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus. Saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara, kisahnya dimulai saat Sultan Muhammad pertama bermimpi mendapat wangsit atau ilham, petunjuk untuk menyebarkan dakwah Islam ke tanah Jawa. Adapun mubalighnya diharuskan berjumlah 9 orang, jika ada yang pulang atau wafat maka akan digantikan oleh ulama lain asal tetap berjumlah 9. Sehingga dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh penjuru dunia. Penyebabnya masyarakat Jawa saat itu sangat memegang teguh kepercayaannya, sehingga para ulama yang dikirim mendapatkan halangan litar. Karena meskipun berkembang tetapi ajaran agama Islam hanya dalam lingkungan skala yang kecil, tidak bisa berkembang secara luas seperti yang diharapkan. Kemudian diutuslah Syekh Subakir, ulama asal Persia yang ahli dalam ruqyah, ekologi, meteorologi, dan geofisika ke tanah Jawa. Beliau diutus oleh Sultan Muhammad pertama dari Kekaisaran Ottoman di Turki pada tahun 1404 M. Tak sendiri, Syekh Subakir bersama sang paman yang juga merupakan generasi awal Wali Songo, Maulana Malik Ibrahim, yang kemudian dikenal dengan nama Sunan Gresik. Pada tahun 1404 Masehi, Syekh Subakir diutus secara khusus untuk menangani masalah-masalah gaib yang dinilai menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa. Syekh Subakir yang memiliki nama asli Maulana Muhammad Al-Bakir adalah putra dari Syekh Jumadil Kubro, kakak dari Maulana Malik Ibrahim alias Sunan Gresik. Karena lidah orang Jawa sulit untuk mengucapkan namanya, mereka menyebutnya Syekh Subakir. Pada saat itu, memang tanah Jawa masih mistis dan kental akan ritualnya. Sebagian luas wilayah tanah Jawa dihuni oleh lelembut atau bangsa jin. Untuk mengatasi hal tersebut, Syekh Subakir membawakan batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Lalu batu dengan nama Rajah Aji Kolcokro versi Jawa tersebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang. Karena Gunung Tidar dipercayai sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa. Kemudian efek dari kekuatan wasilah dari batu gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam tersebut menimbulkan gejolak pada makhluk-makhluk penunggu tanah Jawa. Banyak jin yang meninggalkan tanah Jawa menuju alas Purwo, menuju pantai selatan, menuju Gunung Merapi, dan banyak lelembut lari menyelamatkan diri. Melihat hal itu konon Sabdo Palon, raja bangsa jin yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar terusik dan keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lelembut tersebut.
Sabdo Palon berhadapan dengan Syekh Subakir dan menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Sang ulama menyatakan maksud dia menancapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan lelembut yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa oleh para ulama utusan Khalifah Turki Utsmaniyah. Setelah terjadi perdebatan, mereka segera mengadu kesaktian. Konon pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam, hingga Sabdo Palon yang juga dikenal sebagai Ki Semar Bodronoyo, sang penguasa tanah Jawa ini merasa kewalahan dan menawarkan perundingan. Berikut beberapa hasil kesepakatan antara Sabdo Palon dengan Syekh Subakir. Jangan ada sistem pemaksaan masyarakat untuk memeluk agama Islam. Jika hendak mendirikan bangunan, jangan sampai menghilangkan unsur budaya Jawa di dalam bangunan tersebut. Jika nanti mendirikan kerajaan Islam, maka raja pertama harus dari darah campuran. Jangan jadikan Jawa menjadi orang Arab, karena kearifan suku Jawa harus tetap dilestarikan, walaupun sudah ada unsur agama yang masuk ke sana. Keempat syarat tersebut akhirnya disepakati, dan itulah cikal bakal menyebarnya ajaran agama Islam di tanah Jawa. Bahkan beberapa ulama banyak yang menyebarkan ajaran Islam dengan kearifan lokal, agar tetap menjaga budaya yang telah ada. Terima kasih sudah menonton video dari channel kami. Untuk mendukung channel kami agar terus berkembang, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan dalam narasi dan alur cerita, silahkan komentar dengan alur cerita yang diketahui. Karena sejarah masuknya Islam ke Nusantara banyak versi. Dan sampai jumpa di video menarik lainnya. Terima kasih.